Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qail fi muhkami kitabi wa tajawwadu fa inna khairul jadid taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila usudu fa'usudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan kepada kita semua. Saking banyaknya nikmat dalam kehidupan ini, sudah dipastikan kita tidak dapat untuk menghitungnya. Selanjutnya, khatib mengajak pada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk menguatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan kekuatan takwa, kita akan bisa menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Di antaranya adalah masalah perbedaan pendapat dan pandangan dengan orang lain. Perbedaan pendapat adalah sunatullah yang tidak dapat dihindari. Perbedaan cara berpikir, perbedaan latar belakang, serta perbedaan sudut pandang seringkali memunculkan beragam pendapat, baik dalam urusan sosial, urusan kemasyarakatan, bahkan dalam hal keagamaan. Namun Islam mengajarkan kepada kita untuk menyikapi perbedaan tersebut dengan kedewasaan, adab dan akhlakul karimah, bukan dengan emosi, prasangka, apalagi permusuhan. Dengan sikap inilah persatuan umat dapat terjaga dan kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sikap pertama yang perlu dikedepankan dalam menghadapi perbedaan adalah kedewasaan berpikir. Kedewasaan mengharuskan kita mampu membedakan antara perbedaan gagasan dan permusuhan pribadi. Tidak semua ketidaksepakatan harus dimenangkan, apalagi dengan cara saling merendahkan. Menerima kenyataan bahwa orang lain berhak memiliki pandangan berbeda adalah hal penting dalam membangun masyarakat yang sehat dan beradab. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah berpesan kepada umat Islam dengan sebuah pesan bijak, jangan jadikan perbedaan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan, karena yang demikian itu merupakan kejahatan besar yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat dan menutup pintu kebaikan di penjuru mana saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sikap kedua adalah mengutamakan dialog dan tabayun sebagai kunci utama dalam menyikapi perbedaan. Banyak persoalan di tengah masyarakat membesar bukan karena substansinya, melainkan karena miskomunikasi dan prasangka. Terlebih di era digital, muncul fenomena banyak orang berkomentar dan mengkritik namun tidak tahu dan memahami duduk permasalahannya. Mereka dengan mudahnya melontarkan pernyataan seakan mereka yang paling paham. Dialog yang jujur, terbuka, dan saling mendengarkan akan membantu menemukan titik temu atau setidaknya saling memahami alasan
di balik perbedaan pendapat tersebut. Dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk bermusyawarah dalam segala masalah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sikap ketiga adalah menjaga etika dalam menyampaikan pendapat. Kebebasan berpendapat harus diiringi dengan tanggung jawab moral, bahasa yang santun, tidak provokatif, serta menghindari ujaran kebencian, menunjukkan kedewasaan seseorang dalam bersikap. Perbedaan pendapat yang disampaikan dengan adab justru akan memperkaya wawasan dan mudah diterima. Dalam kehidupan sosial dan berorganisasi misalnya, penting pula untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Tidak jarang perbedaan muncul karena ego dan keinginan untuk merasa paling benar. Padahal tujuan utama bermasyarakat adalah menjaga kemaslahatan. Mengalah dalam hal-hal tertentu demi persatuan seringkali justru menjadi sikap yang paling bijaksana. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berlapang dada dalam bermusyawarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sikap terakhir adalah menumbuhkan sikap saling menghargai dan empati sebagai jalan terbaik dalam menghadapi perbedaan. Setiap pendapat lahir dari latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Dengan empati kita belajar memahami, bukan sekedar menilai. Dari sinilah toleransi tumbuh dan persatuan dapat dijaga. Menutup khutbah ini, kita perlu menyadari bahwa perbedaan pendapat bukanlah masalah, melainkan ujian kedewasaan sosial. Ketika perbedaan disikapi dengan bijak, kita tidak hanya terhindar dari perpecahan, tetapi juga mampu tumbuh menjadi komunitas yang kuat, harmonis, dan saling menghormati dalam perbedaan. Semoga Allah senantiasa menjadikan perbedaan yang dihadapi sebagai rahmat dan menjadikan kita semakin kuat dalam menghadapi permasalahan di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu was-sami'u innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahul aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anal bala'a wal ghala'a wal waba wal fahsya'i wal munkar wal baghi was sufa wa mukhtalifa wasyada'ira wal mizan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inni na'udzu bika minal barghasi wal juludi wal judabi wa min syai'il asqam innaka ala kulli syai'in qadir.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar.